Pembantaian di Gaza oleh Israel nyaris memasuki hari ke-40. Korban jiwa terus bertambah. Mungkinkah gencatan senjata bisa segera terlaksana? Kami akan membahasnya bersama Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Bapak Abdul Muta Ali. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Anissa Dasmi. Pak Abdul, sejauh mana konferensi OKI dan juga pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Joe Biden bisa mewujudkan gencatan senjata? Ya, kita sebetulnya berharap banyak ya dengan KTT luar biasa di Riyadh, KTT OKI dan Liga Arab. Sebetulnya KTT ini bisa menghentikan ya, bisa memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata. Paling tidak negara-negara Arab kan kita tahu negara petrodolar, minyaknya luar biasa. Kita tahu bahwa 2/3 minyak di muka bumi itu adanya di Timur Tengah. Arab Saudi dia satu harinya bisa mengangkat 12 juta barrel. Uni Emirat Arab bisa mengangkat 5 juta barrel. Perang itu kan butuh bahan bakar. Andaikan negara-negara petrodolar ini mengembargo ekspor minyaknya, saya kira tidak menutup kemungkinan ya seperti kejadian Yom Kippur 1973 ketika Mesir dengan Suriah kalah perang dari Israel, tetapi Israel dipaksa untuk melakukan gencatan senjata. Kenapa? Karena negara-negara itu mengembargo ekspor minyaknya. Tapi ternyata itu tidak terjadi begitu. Kenapa? Karena memang persepsi yang dibangun oleh Israel itu paling kuat, paling hebat, IDF, Mossad begitu. Nah, tingkat ketergantungan negara-negara petrodolar itu kepada Israel juga tinggi. Mesir itu punya jalur khusus untuk bawa bantuan ke Gaza melalui pintu Rafah. Tapi Mesir nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia diikat dengan Camp David, Mbak Anissa. Iya. Itu membuka pintu Rafah sampai dengan menembak kaki sendiri. Pengalaman sejarah itu Muhammad Mursi, Presiden Mesir, membuka pintu Rafah. Apa yang terjadi? Jatuh Mursi. Nah, saya kira pengalaman itu membuat gentar beberapa negara-negara Arab. Padahal fakta di lapangan, ini perang, konflik saling serang paling lama dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Sejak 1948. Ini sampai 40 hari. Dan kita tahu pejuang Hamas, pejuang Palestina itu kan kata kita ini Satpol PP, milisi lah. Tapi luar biasa survive. Ya, yang wafat itu dari pihak Palestina ada 11.000 lebih gitu. Tetapi 90% itu anak-anak dan perempuan. Iya, betul. Namun dari pihak Israel itu masyarakat yang tewas ya, itu ada 5.000. 4.000-nya itu tentara IDF, Mbak Anissa. Jadi sebetulnya secara kualitatif fakta di lapangan nih Hamas cukup kuat. Nah, harusnya ini menjadi harga tawar negara-negara Arab. Oh, rupanya ternyata tidak kalah juga ini Hamas gitu. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya, ketika Ibrahim Raisi, Presiden Iran, itu memaksa negeri Arab untuk melakukan embargo minyaknya dan menolak menjadi pangkalan militer. Ternyata 4 negara tidak melakukan itu. Demikian, Mbak Anissa. Baik, kalau misalnya untuk embargo minyak, hal yang dibilang simpel juga tidak, tapi cukup untuk membuat gentar Israel. Apakah bisa dilakukan walaupun mungkin ujung-ujungnya sama kayak dulu, cuma bluffing aja? Baik, politik luar negeri itu, Mbak Anissa, partnership and eksistensial. Ya, partnership itu apa? Ada 30% dari 193 negara anggota PBB yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ada 70 yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jangan salah, 70% yang tidak punya hubungan diplomatik itu bukan berarti tidak punya partnership, bukan berarti tidak punya kemitraan. Nah, kemitraan ini cukup mengganggu ya untuk membantu saudara-saudara di Gaza. Yang kedua, politik luar negeri Zionis Israel itu adalah eksistensial. Dia mempersepsikan paling kuat, paling hebat. Nah, dengan serangan 7 Oktober ternyata mereka bobol. Itu luar biasa, Pak. Sekarang Iron Dome, ya, Israel itu malfunction. Ya, itu perusahaan kata kita pindahnya Israel juga sama begitu ya. Amburadul. Nah, tadinya ini bisa menjadi pertimbangan gitu negara-negara Arab. Tapi rupanya tingkat ketergantungannya amat sangat tinggi. Dan itu tidak mustahil. Bahkan saya bukan hanya embargo, Mbak. Embargo minyak, kan begitu. Iya. Ini sebetulnya kan butuh minyak. Kalau minyaknya di stop, selesai itu Israel. Gencatan senjata seperti Yom Kippur 1973. Bahkan kalau bisa, itu KTT luar biasa OKI dan Liga Arab
itu sebetulnya bisa melakukan lebih dari itu. Apa itu? Melakukan deklarasi. Kalau Israel 14 Mei 1948, dia langsung mendeklar, we state of Israel. Apa susahnya ini? Ya, negara-negara Oki dan Liga Arab itu bukan Berarti hanya kekuatannya negara-negara Oki dan Liga Arab itu sebenarnya besar sekali ya. Cuma memang ada beberapa hal yang membuat gentar karena memang hubungan secara dagangnya dan kemitraan dengan Israel itu cukup saling ketergantungan, Pak Abdul. Ya, Mbak Anissa, saya melihat konflik Israel dengan negara-negara Arab itu seperti nonton film kartun Tom and Jerry. Iya, Tom itu tubuhnya besar. Love hate ya. Jerry itu kecil. Tapi si Jerry walaupun kecil dia cukup ciamik ya, dia cerdas, di samping licik juga begitu. Nah, seperti itulah dunia Arab. Nah, eksistensial politik luar negeri Israel ini yang bikin gentar. Oh, nanti akan terjadi instabilitas di negara. Yuk, jangan main-main buka pintu Rafah, buka apa itu, buka dataran Golan ya, buka tepi barat Jordan. Ya, atau Arab Saudi embargo. Arab Saudi pernah mengembargo Israel, Mbak, ketika rajanya King Faisal. Tapi aja apa yang terjadi setelah itu? King Faisal kan dibunuh. Nah, jadi kesejarahan ini yang membuat gentar beberapa negara Arab. Maka sekarang barang yang paling mahal itu keberanian tuh, Mbak. Baik. Saya kira kalau bangsa kita menjadi bangsa yang penakut, saya kira nggak akan merdeka kita. Dari Inggris, dari Belanda, dari Perancis, dari Jepang, dari Belanda gitu. Maka keberanian ini adalah salah satu kata kunci trigger lahirnya independence. Pak Abdul, kalau pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Joe Biden sendiri, apakah bisa berpengaruh banyak? Ya, kita berharap demikianlah. Walaupun sebetulnya Pak Jokowi datang ke Amerika itu undangannya sudah ada bulan Maret yang lalu, ya tahun 2023 awalnya begitu. Tapi mungkin ya bisa sekali mendayung 70 pulau terlampaui kan begitu, sekalian membawa amanat ya dari mana? Dari KTT Oki dan dunia Arab bahwa gencatan senjata harus dihentikan. Paling tidak jeda kemanusiaan. Jeda kemanusiaan saja kan ditolak oleh Benjamin Netanyahu. Iya, bahkan truk bantuan yang masuk dibatasi, nggak boleh ada BBM. Betul, BBM, solar. Ya, rumah sakit kita, rumah sakit Indonesia di Gaza itu menghidupkan generator itu pakai minyak goreng, Mbak, yang bisa kita menggoreng bakwan, menggoreng pisang itu ya. Itu untuk menghidupkan generator rumah sakit. Jadi saya kira orang-orang di Gaza tanpa harus dibombardir maka lambat laun mereka wafat itu. Pak Abdul, maka untuk langkah berani. Pak Abdul, untuk sekarang negara-negara yang biasanya memilih untuk diam sekarang sudah mulai bersuara, terutama masyarakatnya. Demonstrasi pro-Palestina menuntut gencatan senjata dilakukan di hampir seluruh penjuru dunia. Bahkan masyarakat Yahudi di Amerika Serikat demo di Capitol Hill, kemudian ada 9 negara yang memulangkan diplomatnya dari Israel, ada yang mengusir diplomat Israel dari negara mereka, ada yang putus hubungan diplomatik, bahkan Irlandia hari ini waktu setempat mereka parlemennya akan rapat untuk memutuskan apakah akan putus hubungan dengan Israel. Apakah itu bisa berpengaruh? Ya, Mbak Anissa ya. Itu biasanya kalau ada serangan dari Hamas ke Israel itu bukan hanya duta besar ditarik dari Israel, tetapi warga negara asing juga ditarik. Sekarang kedutaan asing yang ada di Israel hanya G7 saja, ya G7 yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sisanya itu sudah menarik. Bahkan Bolivia itu yang pertama kali. Nah, saya melihat ini akan menjadi perang yang cukup lama, begitu ya, gencatan senjata nampaknya itu akan diabaikan oleh Benjamin Netanyahu. Ngerinya ini akan menjadi perang regional, bahkan perang kawasan. Kenapa? Aljazair itu menyetujui bukan hanya membantu bahan kemanusiaan, obat-obatan, tapi juga mengirim tentaranya. Ya, Lebanon sudah masuk, Houthi sudah masuk, Wagner sudah masuk, Mbak, dari Rusia. Ya, bahkan menariknya kalau Mbak Anissa baca berita dari Sputnik News ya, itu salah satu kantor berita yang berkedudukan di Rusia, itu semua sekarang bandara-bandara di Israel itu diduduki oleh masyarakat Israel. Kenapa? Jajak pendapat yang dilakukan oleh Haaretz.com itu meminta 70% Benjamin untuk mundur. Nah, sekarang semua bandara di Israel dikuasai oleh masyarakat Israel. Bahkan masyarakatnya sendiri meminta Netanyahu untuk mundur ya?
Betul, memaksa Benjamin Netanyahu untuk mundur. Jadi kalau analisis saya Pak ya, ini kemungkinan Benjamin Netanyahu jatuh begitu. Baik, Ya, Pak. pada saat yang bersamaan karena Yair Lapid mantan Perdana Menterinya itu merangsek terus memperkuat militer dia di Knesset Building. Demikian Mbak Anissa. Baik, berarti Houthi sudah masuk, Iran sudah masuk, Wagner sudah masuk, tinggal tunggu Cina sama Korea Utara berarti ya, Pak Abdul ya? Cina dia sudah standby. Kemudian Chechnya Ramzan Kadyrov juga sudah masuk gitu. Iran sudah masuk ya. Karena Yasin 105 itu yang dimiliki oleh Hamas semuanya dari Iran gitu. Saya kira ini akan menjadi bukan lagi perang asimetris tapi perang kawasan. Nah, yang kasihan adalah korban itu adalah rakyat. Baik, kalau untuk gerakan kemanusiaan sendiri seberapa kuat sih desakan dari hampir seluruh negara dan masyarakat internasional? Hanya untuk Ya, humanitarian pause saja? baik, sebetulnya semua lembaga negara ya kemanusiaan apalagi yang under bawah UN itu sudah menjadi macan ompong Mbak Anissa ya. Sampai seorang Mukhibar itu deputi Komnas HAM itu mengundurkan diri. Jadi dia orang yang sangat berpengalaman 35 tahun mengurusi human rights ya di PBB, tapi rupanya bagaimana genosida ini luar biasa. Ya, bahkan nyaris tidak ada tempat aman ya di mana di Israel. Yes. Di mana di Palestina. Palestina. Nah, saya kira ini memang mesti dipaksa Benjamin Netanyahu dan katalisatornya itu ada di Joe Biden. Ya, katalisatornya maka saya kira Pak Jokowi pas gitu untuk mengannounce ya bahwa beliau membawa mandat dari KTT. Baik, Pak Abdul, sebenarnya apa sih yang bisa buat gencatan senjata itu terjadi? Ancaman dari mana atau kata-kata dari mana? Liga Arab kah? Amerika Serikat kah? Atau Liga Arab yang menekan Amerika Serikat kah? Mbak Anissa, sejarah konflik Israel dengan Palestina, bahkan Israel dengan dunia Arab, itu Israel memberlakukan gencatan senjata itu hanya pada dua hal. Pertama, ketika Israel terdesak, kalah dia secara alutsista. Ya, buktinya perang 2006 dengan Hizbullah, kan gitu. Nah, Amerika dan Israel itu menuntut kepada Hizbullah untuk melakukan gencatan senjata. Jadi memang Israel ini kalau nggak digebuk dia nggak mau gencatan senjata. Yang kedua, sejarah konflik ini itu Israel melakukan gencatan senjata ya itu kalau ada embargo minyak. Nah, masalahnya dua komponen ini tidak terjadi. Kita berharap kemarin hari Sabtu, hari Minggu tanggal 6, tanggal 7 itu ada momen itu begitu. Tapi tidak terjadi. Nah, saya kira mudah-mudahan ada analisis yang ketiga begitu. Apa itu impeach-nya Benjamin Netanyahu. Saya kira ini masih di-impeach karena bukan hanya merugikan kemanusiaan, tapi juga merugikan politik stabilitas Israel itu sendiri. Di mana itu Yahudi itu menjadi common enemy, musuh bersama. Nah, ini kan merugikan, membuat instabilitas, Mbak Anissa. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Muttalib telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Selamat